Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini ingin saya share salah satu buku tentang Grammaire Française, yaitu suatu pendekatan sistematik dan holistik karya Rory Anthony Huta Galung. Ya, kita buka di daftar isinya. Ini langsung ke poin ini ya. Satu, yaitu konstruksi kalimat, atau kalau dibaca dalam bahasa Prancis, construction de phrase. Ya, ada beberapa bagian, yaitu yang pertama kalimat berita atau phrase affirmative, kemudian kalimat tanya atau phrase interrogatif, dan kalimat negatif atau phrase negatif ya. Semua bahasa insya Allah sama ya. Jadi konstruksi kalimat itu hanya ada 3: kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat negatif. Lalu bagaimana caranya? Nah, kita langsung buka ke halaman 1 ya. Halaman 1 yaitu ini kita akan baca konstruksi kalimat atau construction de phrase. Ya, mempelajari suatu bahasa pada hakikatnya adalah membentuk kalimat. Selanjutnya, rangkaian beberapa kalimat menghasilkan paragraf. Karena itu, dalam mempelajari suatu bahasa, yang terpenting adalah mengenali struktur atau konstruksi kalimat dan memahami elemen-elemen kalimat dalam bahasa yang dipelajari. Suatu kalimat pada umumnya terdiri dari subjek, yaitu S, dalam bahasa Prancis disebut sujet, kemudian verba atau kata kerja dalam bahasa Prancis ya, simbolnya V atau verb, kemudian dan komplement atau komplement atau objek ya, simbolnya yaitu C atau komplement. Perhatikan skema berikut ini ya. Jadi ada skema, beberapa skema yang kita harus pahami ya dalam bahasa Prancis, khususnya karena kita sedang mempelajari bahasa Prancis. Jadi kalimat itu hanya terdiri dari sujet plus verba, verb, dan komplement ya. Nanti akan menghasilkan satu kalimat yang utuh ya. Sujet atau subjek kalau bahasa Indonesianya ini bisa terdiri dari nomina ya, grup nomina, bisa bentuknya determinant atau nomina itu sendiri. Determinant itu nanti kita akan membahas insyaallah, ada artikel indefini, artikel defini, artikel partitif, adjektif demonstratif, dan adjektif posesif. Adapun nomina itu bisa berbentuk maskulin singulier, feminin singulier, maskulin pluriel, dan feminin pluriel. Dan verba atau valeur temporelle et modal ya, yaitu konteks, waktu, dan makna. Verba yang pasti ya, terikat dengan waktu, nanti insyaallah akan berubah-ubah sesuai waktunya dan memiliki makna ya. Dan komplement bisa berupa pronomina ya. Pronomina itu sendiri ada beberapa, misalnya bisa berbentuk pronom sujet, complément d'objet direct, complément d'objet indirect, pronom tonique, les indéfinis, pronom démonstratif, et pronom relatif. Ya, kita langsung baca ke sini. Subjek dan komplement dapat berupa grup atau kelompok nomina atau pronomina ya. Grup nomina terdiri dari determinan dan nominanya ya. Jadi nomina terdiri dari determinan dan nominanya itu sendiri. Verba dalam bahasa Prancis mengenal dua nilai atau konteks, yakni konteks waktu, yang ini nih, konteks waktu atau valeur temporelle, dan konteks makna atau valeur modal ya, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai mood. Selanjutnya akan kita pelajari bagian dari kalimat tersebut satu persatu, tapi sebelumnya kita perlu mengenal konjugasi atau kata penghubung yang yakni perubahan verba.
Ya, konjugasi atau perubahan verba, mohon maaf. Konjugasi atau conjugation yakni perubahan verba, artinya verba dasar dalam kurung, ya, verba dasar dalam kurung dalam bahasa Prancis disebut indefinitif akan berubah bentuknya sesuai dengan subjeknya, ya. Jadi nanti kata kerja akan berubah sesuai subjeknya. Kita perhatikan tabel di bawah ini, ya. Di sini subjek, ya, ini harus kita hafal, ya. Subjek itu misalnya ada di sini ada 3, ya, ada 6, mohon maaf, ada 6 subjek, yaitu cara bacanya je, ya, ulangi lagi, je, ya, yang artinya saya, kemudian tu yang artinya kamu, il, ya, il yang artinya dia untuk laki-laki, l dia untuk perempuan. Jadi tidak membaca ele, ya, tapi l yang artinya dia untuk perempuan. Kemudian nu tidak dibaca nus, ya, tapi nu yang artinya kami atau kita. Kemudian vous, ya, yang artinya anda atau kalian. Il, ya, ini cara bacanya sama dengan il yang artinya dia, ya, meskipun tulisannya ada s-nya, tapi bacanya tetap il yang artinya mereka untuk laki-laki, dan l sama bacanya dengan l yang artinya dia, l, ya, meskipun ada tulisannya ls, ya, tapi artinya atau cara bacanya sama dengan l yang di sini, yang di atas, l mereka perempuan, ya. Jadi maksudnya, ya, kata kerja itu akan berubah sesuai dengan subjeknya. Maksudnya kita coba di sini ada kata kerja être, ya, cara bacanya être, kelihatan nggak? Ya, kelihatan, ya, être, ya. Di sini cara bacanya yaitu yang artinya adalah, ketika disambungkan dengan je maka dia menjadi je suis, ya, bukan je être, ya, hati-hati, tapi je suis yang artinya saya adalah, titik-titik, kan, karena belum jadi kalimat yang sempurna, karena baru saya adalah. Kemudian tu cara bacanya, ya, mohon maaf, ini tu ya, meskipun tulisannya s, ya, tapi bacanya s-nya jadi hilang, tu ini il dan ya, jadi ile cara bacanya, ya, ya, ini, ya, ile, oke, ele, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Jadi apa perbedaannya nanti ketika di kata kerja, meskipun bacanya sama il dan il, tapi kalau ile berarti artinya dia adalah, tapi kalau ils sont mereka adalah, ya. Saya ulangi, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Oke, kita langsung ke contoh, ya. Être yang tadi maknanya adalah, misalnya kita aplikasikan, ya, yang misalnya saya ingin menulis saya adalah siswa, seorang siswa, maka tinggal je suis étudiant, ya, ant dibaca ong, ya, ya, akson ini dibaca ya, s di akhir ini enggak dibaca, ya, jadi je suis étudiant, ya. Oke, kalau mereka adalah apa, siswa, tinggal ils sont étudiants dengan s, ya, tentunya. Contoh lagi, tu es français, kamu orang Prancis, tu es français. Saya ulangi, tu es français. Oke, tu es français, ant dibaca ong, ya, français.
Kemudian il est gentil. Il itu dibaca i dengan i. Il est gentil. Kemudian nous sommes sûrs. Nous sommes sûrs. Oh, maaf. Yang ini il est gentil artinya dia baik hati. Nous sommes sûrs. Kami yakin. Ya. Sûrs. Nous sommes sûrs. Nous sommes sûrs. Kemudian vous ada s ini, karena ini huruf vokal maka s itu dibaca, tapi kalau s-nya satu dibacanya z, jadi bacanya vous êtes, ya, aimable, Anda ya ramah ya, atau dicintai, disukai. Vous êtes aimable. Vous êtes, bukan vous êtes. Vous êtes aimable. ai itu dibaca e. Ya, ini le-nya nggak dibaca, aimable. Vous êtes aimable. Nah, il karena s-nya 2, s ini dengan s ini jadi bacanya seperti s. Kalau ini kan satu, jadi dibaca z, vous êtes. Kalau ini 2, ils sont à Paris. Mereka di Paris ya. Ils sont à Paris. Oke. Kita baca dari awal ya. Je suis étudiant. Coba diulangi. Baik. Très bien. Tu es français. Oke, coba baca. Très bien. Il est gentil. Coba baca. Très bien. Nous sommes sûrs. Coba baca. Très bien. Vous êtes aimable. Oke, très bien. Ils sont à Paris. Oke. Mungkin ya, Sasufi cukup sekian pembahasan tentang kalimat ya. Insya Allah nanti besok kita akan mempelajari kata kerja avoir yang artinya punya, aller artinya pergi, habiter artinya tinggal. Ini kalimat-kalimat kata kerja ini wajib dihafal karena ini akan sering dipakai dalam hampir setiap kalimat ya. Oke, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.